Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Hari ini kita akan belajar terkait dengan pengantar algoritma. Nanti yang akan kita belajar hari ini hal-hal yang berkaitan dengan algoritma sampai nanti kita akan menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, kemudian permasalahan itu dapat kita selesaikan lewat konsep algoritma dalam bentuk pemrograman. Ini. Nah, intinya aslinya algoritma itu seringkali kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Jadi algoritma itu bisa dikatakan merupakan suatu kumpulan perintah di mana perintah itu saling berkaitan. Nah, perintah tersebut digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan tertentu. Nah, kalau kita lihat di sini, jadi perintah-perintah itu nanti bisa atau dapat diterjemahkan secara bertahap dari awal hingga akhir. Sehingga algoritma yang akan kita gunakan ini ya memiliki suatu urutan, ya urutan suatu logika agar logika dari hasil logika tersebut dihasilkan suatu output sesuai dengan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, algoritma ini merupakan bagian yang terpenting dan tidak dapat dipisahkan dari pemrograman. Dikarenakan apa? Dikarenakan di dalam pemrograman itu ada yang disebut dengan sintaksis, ada yang disebut dengan semantik. Kalau sintaksis dan semantiknya ini sudah dibuat dengan benar, ya, kemudian algoritma yang dibuat ini ternyata keliru, maka permasalahan yang dipecahkan ini bisa dikatakan tidak berhasil. Nah, oleh karena itu sangat penting sekali di dalam kita merancang suatu aplikasi, ya, ini yang harus kita pahami adalah algoritma atau prosedur dari pemecahan permasalahan tersebut. Nah, kemudian agar program yang kita buat ini sesuai dengan apa yang kita harapkan, harus kita perhatikan semuanya. Jadi algoritma yang kita buat ini harus benar. Ya, katakan kalau algoritma yang kita buat ini ternyata salah, ya otomatis output yang seharusnya kita harapkan ini nggak akan terjadi. Nah, misal ketika kita ingin membuat suatu mie, ternyata cara pembuatan mie ini salah. Jadi mie yang seharusnya sesuai dengan apa yang kita harapkan, nah ini pastinya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, kemudian algoritma yang kita buat ini selain benar, ini juga harus efektif, cepat. Kalau dibandingkan dengan cara yang lain. Ini algoritma yang kita bandingkan, yang kita buat ini, kalau dibandingkan dengan algoritma yang lain, ternyata ini lebih efisien, lebih efektif, lebih cepat, dan lain sebagainya. Storage-nya lebih bisa dikatakan lebih sedikit kebutuhan dan lain sebagainya. Nah, itu sekilas dari proses algoritma. Nah, kegunaan dari algoritma ini apa saja? Nanti ada banyak kaitannya algoritma ini dengan pemrograman. Jadi, algoritma yang akan kita pakai ini digunakan untuk menyelesaikan masalah komputasional. Nah, salah satu yang sudah digunakan dan sangat penting sekali algoritma ini diantaranya yaitu algoritma terkait dengan pengidentifikasian DNA manusia. Ini beberapa riset ya telah digunakan algoritma ini yaitu di dalam riset yang dibuat oleh Human Genome Project ini dia bisa mendeteksi 100.000 gen pada DNA manusia. Kemudian gen-gen tersebut itu disimpan dan dapat dianalisa di kemudian hari. Nah, dari algoritma tersebut, gen-gen yang ada di dalam proses penyimpanan tadi, nah ini bisa dideteksi permasalahan dalam bidang kaitannya dengan biologi. Misal, ternyata gen-gen inilah yang mengakibatkan adanya kanker, adanya penyakit-penyakit apa yang disebut dengan komorbid ya kalau dalam bahasa saat ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, internet yang kita pakai ini tidak akan jauh dari yang namanya routing.
di mana routing yang paling ideal yaitu routing yang memiliki jarak terdekat. Nah, jadi informasi yang kita dapatkan saat ini bersifat akurat, dan cepat karena adanya routing yang kita buat secara cepat, atau bisa dikatakan secara terdekat. Jadi dengan adanya algoritma yang terdekat tadi itu, informasi yang kita dapat ini semakin semakin cepat. Nah, contoh algoritma yang bisa kita lakukan untuk routing tadi ada algoritma Dijkstra, algoritma Kruskal, kemudian algoritma eh, dan banyak lagi, masih banyak. Kemudian algoritma yang bisa kita pakai dalam dunia bisnis, masih banyak. Ada yang disebut dengan digital signature, sehingga transaksi keuangan yang ada saat ini, e-commerce saat ini bisa dikatakan aman karena adanya algoritma digital signature tadi itu. Nah, itu sekilas dari algoritma yang akan kepentingan atau bisa kebutuhan dari algoritma tersebut. Jadi algoritma ini pengertian dasarnya yaitu suatu instruksi, di mana instruksi itu dia tidak ambigu dan instruksi tersebut dia digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Nah, kenapa kita harus belajar algoritma? Jadi algoritma ini tidak hanya sekedar suatu instruksi, tetapi algoritma ini bisa dikatakan suatu teknologi. Buktinya apa? Nah, ini salah satu contohnya. Misal, saya disuruh mengurutkan suatu bilangan atau suatu number, di mana number ini saya urutkan dengan menggunakan dua algoritma yang berbeda. Yang pertama insertion sort, kemudian yang kedua merge sort. Nah, berdasarkan dari kajian para peneliti bahwasanya proses pengurutan data dengan menggunakan insertion sort ini kecepatannya 2 × n². Ini kecepatan dari insertion sort. Ini dari mana? Ini sudah kajian para ilmuwan. Kemudian kecepatan dari merge sort ini 50 n log n. Ini kecepatannya. Apa yang terjadi? Ini ada salah satu buku. Nah, ada salah satu buku di mana buku ini membahas tentang efisiensi itu. Nah, kalau kita lihat tadi, jadi kita ingin mengurutkan suatu data dengan menggunakan insertion sort dan mengurutkan data dengan menggunakan merge sort, di mana insertion sort ini seperti tadi kecepatannya itu n², kemudian merge sort ini kecepatannya n log n. Nah, apa yang terjadi? Di sana saya ingin mengurutkan suatu data secara random, ada 10 juta number. Jadi they each must sort an array of 10 million numbers. Jadi dua algoritma tersebut akan digunakan untuk mengurutkan sebanyak 10 juta number. Nah, kemudian media yang saya pakai untuk mengurutkan untuk mengurutkan number tadi, ya. Yang pertama ada komputer A, di mana komputer A ini mampu mengeksekusi 10 miliar instruksi per detik. Nah, komputer A ini akan saya gunakan untuk mengurutkan data tadi menggunakan algoritma insertion sort. Jadi algoritma dengan kecepatan 10 miliar instruksi per second ini akan digunakan untuk mengurutkan data dengan menggunakan insertion sort dengan kecepatan n² tadi. Kemudian ada komputer B yang hanya mempunyai kecepatan 10 juta instruksi per second. Ya. Nih, jadi komputer A ini memiliki 1000 kali cepat dibandingkan dengan komputer B. Nah, kemudian apa yang terjadi ketika kedua algoritma yang digunakan untuk mengurutkan dengan menggunakan dua media tersebut? Nah, ini perhitungannya. Komputer A dengan kecepatan 10 miliar tadi, ini dengan menggunakan proses insertion sort, dengan menggunakan insertion dengan kecepatan n² tadi, mampu
ya mengurutkan data sebanyak 10 juta tadi selama 20.000 second atau setara dengan 5,5 jam. Jadi ini 2 dikali 10 n itu banyaknya data. Jadi 10 juta. 10 juta 10 pangkat 7 kuadrat karena n kuadrat tadi 2n kuadrat ya instruksi, kemudian kecepatan dibagi dengan kecepatan komputernya 10 miliar. Nah, ini menghabiskan waktu selama kira-kira 5 jam. Kemudian komputer B, apa yang terjadi? Ya, komputer B ini tadi hanya memiliki 10 juta instruksi per second. Tapi dia menggunakan model pengurutan Mersot. Di mana Mersot itu apa namanya n log n. 50 n log n. Berarti 50 kali 7 pangkat n banyaknya data, log banyaknya data dibagi dengan kecepatan dari komputer tersebut. Apa yang terjadi? Komputer B ini hanya membutuhkan waktu 20 menit untuk mengurutkan 10 juta data tadi. Nah, itu perbandingannya sangat jauh sekali. Jadi ketika komputer A dengan kecepatan segitu membutuhkan waktu sekian, komputer B dengan hanya memiliki kecepatan segitu, mampu mengurutkan dengan waktu sekian. Nah, keuntungannya by using an algorithm whose running times grow more slowly. Jadi dengan menggunakan algoritma ini dia bisa mengurutkan data. Kemudian komputer B runs more than 17 times faster than komputer A. Ya. Jadi bisa dikatakan komputer B ini mampu mengeksekusi data tersebut selama 17 lebih cepat, ya 17 kali lebih cepat daripada komputer A. Nah, apabila data yang kita masukkan tadi itu ada sampai 100 million number, jadi 100 juta number, maka insertion sort dengan menggunakan komputer A itu mampu sampai 23 hari. Nah, tetapi Mersot dengan menggunakan komputer yang hanya 10 juta tadi, 10 juta instruksi per second tadi, dia hanya membutuhkan waktu under 4 hour, di bawah 4 jam. Nah, ini makanya dengan komputer yang begitu perbedaannya sangat sangat tajam, ya, lebih besar komputer A, tetapi dengan menggunakan algoritma yang lebih efektif, maka kecepatan atau cara memproses suatu data, nah ini bisa sangat diperhitungkan. Oleh karena itu kita menyebutnya bahwasanya algoritma ini merupakan suatu teknologi. Nah, ini algoritma yang baik, yaitu mudah dipahami ketika kita ingin mengubah suatu algoritma ini tidak kesulitan, meskipun yang diubah atau algoritma yang dibuat oleh orang lain, ya, efektif, efisien. Nah, ini salah satu contoh algoritma. Nah, ini akan kita praktekkan sama-sama. Oke, nah misal di sini ada EX1. Oke, kasusnya seperti ini. Oke, kita disuruh menghitung satu rata-rata bilangan yang ada di dalam array. Nah, urutan cara penyelesaian algoritma yang model seperti ini, ya, seharusnya urutannya itu kita selesaikan dulu lewat flowchart, ya. Flowchart, instruksinya kita gambarkan di dalam suatu diagram flowchart. Kemudian nanti, kita bisa mendeskripsikan dari hasil flowchart tadi, ya. Nah, jalannya algoritma untuk menghitung rata-rata ini sangat
katakan di dalam algoritma itu, nah untuk menyelesaikan suatu masalah tadi, nah kita menginisialisasi array, ya array-nya, karena data yang akan kita simpan nanti ya kita simpan di dalam array. Kemudian di bawahnya kita buat konstruktor. Nah ini prosesnya, proses perhitungan di dalam menghitung rata-rata suatu bilangan yang disimpan di dalam array. Kemudian yang pertama ini bagaimana ya langkah-langkahnya. Ini kita menginisialisasi total nilai dan rata-rata ya, dimana total nilai dan rata-rata ini kita inisialisasi sama dengan 0. Kemudian kita akses seluruh indeks ya, akses seluruh indeks yang ada di dalam array dengan menggunakan model perulangan ya. Ini. Kemudian setelah itu tambahkan total nilai dengan rumus total sama dengan total ditambahkan dengan indeks yang ada di dalam array. Kemudian setelah itu ya kita hitung rata-rata dengan rumus total nilai dibagi dengan jumlah total yang ada di dalam array. Nah ini apa namanya gambaran kelas diagram yang bisa kita buat lewat apa namanya kelas diagram. Oke, satu fragmen. Nah, ini misal kelasnya kelas rata array. Nah, di sana ada, nah ini public plus ya, tandanya public integer arr nilai ya, new 4. Ini isinya apa? Isinya arraynya 4. Kemudian kita buat konstruktor, langsung saja insert code. Ini. Dan karena di sini kita masukkan, ya kita masukkan array juga, ya, integer arr nilai. Nah, untuk nanti ketika konstruktor ini dibuat, ketika kita ingin apa namanya membuat suatu objek, langsung nilai yang ada di dalam objek itu kita masukkan nilainya. Nah, this dot arr nilai sama dengan arr nilai, ini isinya. Kemudian yang kedua buat fungsi array, di mana arraynya fungsi namanya public void hitung array. Ini kemudian setelah itu bisa kita apa namanya masukkan rumus ini. Inisialisasi total nilai dan rata-rata. Misal integer total nilai dan rata-rata sama dengan 0. Biar gampang. Oke. Nah, kemudian akses seluruh nilai yang ada dalam array berarti for integer i sama dengan 0, i kurang dari arr nilai ya, dot length kembaliannya berapa panjang array tersebut. Kemudian nah tambahkan nilai total dengan rumus, berarti total nilai ya, total nilai sama dengan total nilai ditambahkan dengan seluruh isi yang ada di dalam array tersebut, berarti arr nilai indeks ke i. Nah, sudah. Kemudian setelah itu ya kita bisa masukkan hitung rata-rata, berarti rata-rata ya, rata-rata sama dengan jumlah nilai, berarti total nilai dibagi dengan panjang array, dot length. Nah, sudah kita panggil pembentukan kelasnya ya, pembentukan kelas obj misal new. Nah, ini akan error karena nilai yang akan kita masukkan ya, ini seharusnya di sini ada parameter ya, karena konstruktor yang kita masukkan di sini ada parameternya. Berarti ketika kita ingin apa namanya membuat suatu objek, instansiasi itu harus kita buat di situ juga. Nah, parameter yang kita masukkan ini dalam bentuk array, maka nilainya juga harus dalam bentuk array. Berarti integer arr nilai. Nah, ini nilainya yang kita masukkan 10, 20, 30, 40. Ada 4 ya. Nah, parameter yang kita masukkan yaitu arr nilai. Oke, kemudian nah hasilnya sort hasil rata-rata nilai adalah misal kita panggil metodenya obj dot hitung array. Oke.
karena dia void ya, otomatis kalau dia void ya, ini kita bisa ganti integer, kemudian kita kembalikan return rata-rata. Bisa seperti ini. Nah, saya benar 25. Benar ya. Kalau kita hitung pakai ini, benar nggak? 10, 20, 30, 40. Kita buktikan average. Betul. Nah, ini cara menghitung algoritma ya, kemudian kita aplikasikan di dalam suatu bahasa pemrograman. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nah di sini algoritma untuk mencari nilai terbesar dan terkecil yang ada di dalam array. Kenapa saya buat seperti ini? Saya buat seperti ini dengan tujuan mempermudah pengerjaan di dalam pembuatan kodingannya. Ya, tuh. Misal di sini saya buat lagi ada EX2. Nah, ini yang pertama, kalau kita ingin mencari nilai terbesar dan nilai terkecil yang ada di dalam array, nah ini caranya. Yang pertama, inisialisasi array ya, untuk memuat array, kemudian buat konstruktor kayak tadi, kemudian yang fungsi yang ada dalam min max ya. Ini yang pertama, definisikan atau inisialisasi variabel max di indeks ke 0. Ya, kemudian inisialisasi juga variabel min di indeks ke 0. Ini nanti dua variabel ini bisa kita gunakan untuk menelusuri atau membandingkan kira-kira variabel max ini dan variabel min ini akan kita bandingkan dengan seluruh nilai yang ada di dalam array ya, begitu. Nah, kemudian hasilnya jika nilai yang ada di dalam array ternyata lebih besar dari variabel max, maka variabel max akan di-assignment, akan diberikan ke nilai terbesar tersebut. Begitu pula sebaliknya. Nah, oke, di sini ada public static void main. Kita buat fungsi mainnya di sini, tapi enaknya kita buat model OOP ya. Misal ada kelas min max array. Nah, kemudian kita definisikan ARR nilai ya, new ARR new integer 85. Oke, kemudian sama kayak tadi, buat konstruktornya. Nah, isinya integer ARR nilai array dalam array. Isinya ya this dot array sama dengan array ARR nilai. Oke, ini kemudian yang kedua ya, public ya, public integer, public void, kita langsung pakai void saja, public void min max. Nah ini cara yang pertama ya. Ya, cara yang pertama ini inisialisasi variabel max di indeks ke 0 ya. Berarti di sini integer, ada integer max sama dengan ARR nilai di indeks ke 0 ya. Kemudian integer min di indeks ke 0. Nanti ini akan kita bandingkan. Sementara pertama nilai min dan max itu kita inisialisasi di awal array ya. Kemudian hasil indeks dan menggunakan perulangan. Berarti kita ngasih indeksnya integer i sama dengan 0, i kurang dari ARR nilai dot length ya, i plus kita kasih indeksnya. Jika nilai yang ada dalam array ternyata lebih besar dari variabel max ya, jika nilai yang ada dalam variabel array ternyata lebih besar dari variabel max, maka variabel max akan di-assignment. Berarti if ya, nilai yang ada di dalam array ternyata lebih besar, ARR nilai ternyata lebih besar dari max
array ternyata lebih besar dari variabel max, maka variabel max akan di assignment. Berarti sekarang variabel max akan di assignment dengan nilai terbesar itu ARR nilai indeks ke I. Nah, jika sebaliknya ARR nilai lebih kecil, ARR nilai lebih kecil daripada indeks ke I, daripada min, maka nilai tersebut akan dimasukkan ke indeks ke I. Nah, sudah langsung ditampilkan. Nilai terbesar adalah max plus max, nilai terkecil adalah max min. Terkecil. Oke, sekarang kita panggil di sini. Namanya min max, kita bentuk objeknya. Kemudian bersama obj new max. Ini error karena kita masukkan dulu nilainya dalam satu array, rr nilai. Kemudian ini kalau kita masukkan ARR nilai. Oke, kemudian kita panggil obj ya, min max. Nah, nilai terbesar 50, nilai terkecil 10. Nah, gitu cara penyelesaiannya. Kemudian contoh yang terakhir yaitu menjumlahkan seluruh angka dengan menggunakan array multidimensi. Ini nanti akan kita bahas di sesi discussion di LMS ya, mohon nanti langsung dibuka discussion lewat LMS ini. Kemudian tugas ini, jadi tugas yang harus Anda kerjakan yaitu membuat suatu grade action, di mana grade action ini dia bisa menghitung kebenaran soal mahasiswa berdasarkan dari jawaban dan key yang tertanam di dalam array multidimensi. Jadi nanti bisa kita cocokkan antara jawaban dengan pertanyaan, ini kira-kira benar apa salah. Nah, ketika benar maka dia langsung bisa bisa mendeteksi oh ini benar, langsung di nilainya itu langsung keluar. Nah, ini sesuaikan program yang kita buat itu dengan yang ada di dalam kelas diagram berikut. Nah, kemudian yang kedua yaitu menghitung FPB, di mana FPB ini yang kita gunakan yaitu menggunakan algoritma Euclidean. Nah, langkah-langkahnya ini nanti bisa dipahami ya, di mana untuk menghitung FPB ini dengan menggunakan proses rekursif ya. Kemudian yang ketiga ini algoritma untuk menentukan desimal ke biner. Nah, algoritmanya seperti ini ya. Cek apakah bilangan desimal itu sama dengan 0. Nah, kalau tidak maka dia bisa melakukan proses modulo. Kemudian habis itu langsung dibagi menampilkan hasil bagi. Lakukan bilangan desimal sampai dibagi. Nah, nanti yang akan kita tampilkan ini secara terbalik. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Nanti bisa dilanjutkan di sesi diskusi. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.